Lo pada pasti udah sering denger dong kalau dunia bola itu nggak cuma soal menang, kalah, atau gol-golan aja. Tapi ada juga drama di luar lapangan yang kadang lebih panas daripada pertandingan derby. Nah, kali ini spotlightnya jatuh ke Chelsea, klub asal London Barat yang lagi jadi buah bibir gara-gara dihantam. 74 tuduhan resmi sama FA. Gila kan 74 bro? Bukan satu dua tuduhan doang. Jadi ceritanya semua ini pecah setelah era Todd Boehly ambil alih Chelsea tahun 2022. Bukannya langsung happy-happy, malah ketemu harta karun. Masalah yang katanya ditinggalin dari era Roman Abramovich. Laporan keuangan lama nggak transparan, transaksi di luar buku, sampai duit-duit buat agen yang katanya diselipin di bawah meja. Waduh, kayak sinetron mafia bola. Lo tahu nggak siapa aja yang keseret? Ada nama-nama gede kayak Eden Hazard waktu dia masuk tahun 2012, terus Samuel Eto'o sama Willian di 2013. Seru nih. Apalagi dua nama terakhir sebenarnya udah hampir merapat ke Tottenham, tapi ujung-ujungnya malah nyasar ke Stamford Bridge. Nah, sekarang semua proses itu lagi dipertanyakan legit atau enggaknya. BTW bukan cuma FA doang yang ngehajar. UEFA udah duluan jatuhin denda 8,6 juta ke Chelsea di 2023. Jadi bisa dibilang ini kayak trailer doang, film utamanya baru jalan sekarang. Dan film ini bisa aja bikin The Blues keringetan karena ancaman hukumannya serius banget, mulai dari denda gede, larangan transfer sampai pengurangan poin di Premier League. Bayangin kalau Chelsea lagi ngejar juara, tiba-tiba poinnya dipotong. Deadline buat Chelsea kasih pembelaan tuh, 19 September 2025. Jadi kayak lagi nunggu hasil sidang, semua fans masih deg-degan. Tapi manajemen klub udah pasang muka kalem. Katanya, santuy bro, kita udah buka semua data ke FA, UEFA, sama Premier League. Kita transparan kok, bukan era kita yang bikin masalah. Coba deh, kayak temen lo yang nemuin utang kosan pas masuk kontrakan baru. Tapi balik lagi, semua tuduhan ini jelas nembak ke era Abramovich. Dari 2009 sampai 2022, khususnya periode 2011 sampai 2015-an bas, diduga banyak transaksi yang nggak benar. Abramovich sendiri kan beli Chelsea tahun 2003 dengan harga 140 juta. Hasilnya, The Blues berubah jadi monster Eropa dengan 19 trofi, 5 Liga Inggris, dan 2 Liga Champions. Tapi sekarang semua kejayaan itu mulai kelihatan ada noda hitamnya. Nah, pertanyaannya, bakal seberapa parah efek tuduhan ini buat warisan Abramovich di Chelsea? Karena kalau benar terbukti, bisa aja kejayaan 2 dekade itu dicap hasil dari main belakang. Kalau Chelsea sampai kena pengurangan poin musim ini atau musim depan, jelas reputasi Abramovich bakal makin jatuh. Jadi bukan cuma soal gelar, tapi soal cara dapetinnya. Sekarang coba kita flashback dikit ke 2022. Saat itu invasi Rusia ke Ukraina bikin nama Abramovich jadi sorotan. Pemerintah Inggris langsung ngeklaim kalau Abramovich punya koneksi erat sama Putin. Abramovich bantah keras, tapi tetap aja dipaksa jual Chelsea. Klub akhirnya lepas ke konsorsium, Todd Boehly dengan harga 425 miliar, gede. Banget kan, hampir 30 kali lipat dari harga belinya. Abis jual Chelsea, hidup Abramovich jadi kayak orang yang dicoret dari daftar tamu. VIP, dia kena sanksi sana-sini, bahkan diselidiki soal dugaan pencucian uang. Abramovich tetap ngeyel bilang semua tuduhan itu nggak ada dasar. Tapi dunia internasional udah keburu pasang pagar. Bahkan Uni Eropa nolak bandingnya di 2025. Jadi sekarang ruang gerak Abramovich di Eropa tuh sempit banget. Kayak orang dicekal keluar masuk klub malam. Tapi jangan salah, meskipun geraknya terbatas, Abramovich masih hidup ala sultan. Laporan nyebut dia punya properti di Istanbul, sering bolak-balik Sochi, Tel Aviv, dan masih punya yacht mewah namanya Eclipse. Jadi walaupun nggak lagi punya Chelsea, gaya hidupnya nggak langsung jatuh. Cuman ya, nama baiknya jelas kena coret permanen di dunia bola. Balik lagi ke Chelsea. Buat fans The Blues sekarang rasanya kayak naik roller coaster. Di satu sisi mereka lagi bangun era baru sama Boehly. Investasi gede-gedean, beli pemain muda berbakat. Tapi di sisi lain, ada bayang-bayang masa lalu yang bisa ngehantam perjalanan tim musim ini. Dan lawan-lawan mereka di Premier League? Wah, jangan ditanya. Banyak yang udah nungguin Chelsea kepleset biar persaingan juara lebih seru. Pertanyaannya, FA bakal sekeras apa ngehukum? Karena kalau kasus ini cuma berujung denda, mungkin fans lawan bakal bilang, itu mah cuma tamparan kecil buat klub kaya. Tapi kalau sampai ada pengurangan poin, itu baru bikin efek jerah. Bisa jadi Chelsea harus mulai belajar dari nol lagi di klasemen. Bayangin kalau The Blues yang sekarang lagi nargetin top 4, malah jeblok ke papan tengah. Drama ini juga jadi refleksi buat klub-klub lain. Karena jujur aja, siapa sih yang benar-benar bersih 100% di dunia transfer bola? Uang, agen, pihak ketiga, semuanya sering bikin proses jadi abu-abu. Tapi kali ini Chelsea yang jadi tumbalnya,
karena laporan keuangannya udah kebuka di era baru. Dan mungkin bisa aja abis ini ada klub lain yang kebongkar juga. Jadi Chelsea kayak contoh pertama yang dikorbanin. Fans Chelsea sendiri juga kebagi dua kubu. Ada yang nyalahin Abramovich bilang dia ninggalin bom waktu buat klub. Ada juga yang tetap sayang. Karena bagaimanapun Abramovich lah yang bikin Chelsea punya DNA juara. Jadi ini kayak hubungan toksik. Cinta banget, tapi sakit hati juga. Intinya gini bro, kasus 74 tuduhan ini bakal jadi salah satu drama hukum terbesar di Premier League dalam dekade terakhir. Semua mata lagi ke Chelsea. Akankah mereka keluar dengan sekadar denda atau malah kejedot pengurangan poin yang bikin sejarah berubah? Kita tunggu sampai 19 September 2025, momen di mana Chelsea bakal kasih pembelaan resmi. Jadi buat lo semua stay tuned, karena drama ini masih panjang dan bisa aja lebih heboh dari deadline day transfer.